Halo guys, kembali lagi dengan saya Yulia Tompomalu, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado dengan NIM 190611021171. Saya dari kelompok 12, mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, SEMM, dengan kakak mentor Kak Aldi, Kak Jeremy, dan Kak Marta. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan sedikit tentang manajemen operasional. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang 10 keputusan strategis manajemen operasional. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Perancangan barang meliputi semua aktivitas memproduksi barang yang berwujud, seperti koran, buku teks, dan lain-lain. Operasi jasa mengacu pada semua aktivitas memproduksi barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud, seperti hiburan, transportasi, maupun pendidikan. Tujuan utama dari manufaktur dan manajemen operasional ialah menyediakan barang atau jasa berkualitas tinggi secara instan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan, karena kualitas sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengelolaan kualitas. Kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Terdapat 3 pendekatan di dalam kualitas. Yang pertama, kualitas berbasis penggunanya. Yang kedua, kualitas berbasis manufaktur. Di sini kualitas suatu barang ditentukan dengan pembuatannya sejak awal, apakah memenuhi standar atau tidak. Yang ketiga, kualitas berbasis produknya, yaitu kualitas sebagai variabel yang presisi dan dapat dihitung. Kualitas dapat memengaruhi reputasi perusahaan, keandalan produk, dan keterlibatan global. Yang ketiga, perencanaan proses dan kapasitas. Perencanaan proses merupakan sebuah pendekatan untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Perencanaan kapasitas merupakan sebuah terobosan atau tempat fasilitas yang dapat menerima, menyimpan, atau memproduksi dalam jangka waktu tertentu. Macam-macam perencanaan proses. Yang pertama, fokus pada proses. Yang kedua, fokus pada produk. Yang ketiga, fokus berulang. Yang keempat, fokus kustomisasi massal. Macam-macam perencanaan kapasitas. Yang pertama, perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari 3 bulan. Perencanaan kapasitas jangka menengah 3-36 bulan. Perencanaan kapasitas jangka panjang lebih dari 3 tahun. Yang keempat, penentuan lokasi. Satu hal yang paling penting di dalam manajemen operasi ialah menentukan di mana perusahaan, organisasi, atau pelayanan akan ditempatkan. Ada beberapa metode penentuan lokasi, yaitu penilaian faktor, pusat gravitasi, analisis titik impas, dan transportasi. Yang kelima, strategi tata letak. Tata letak merupakan suatu keputusan yang sangat penting karena menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang, karena tata letak menentukan daya saing perusahaan. Ada beberapa jenis-jenis tata letak kantor, tata letak gudang dan penyimpanan, tata letak toko eceran, tata letak berposisi tetap, dan tata letak berorientasi pada proses. Yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Tujuan strategis ini untuk mengelola tenaga kerja agar dapat diberdayakan secara efisiensi dan efektivitas. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap, mulai dari bahan mentah dari para supplier, ke kegiatan operasional di perusahaan, sampai kepada distribusi ke pelanggan. Cakupan manajemen rantai pasokan yaitu pengembangan produk, pengadaan, perencanaan dan pengendalian, produksi, dan distribusi. Yang kedelapan, persediaan. Persediaan merupakan berbagai stok item dan bahan-bahan yang dimiliki oleh perusahaan untuk proses produksi dalam jangka panjang. Ada beberapa jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan mentah dan bagian-bagiannya. Yang kedua, persediaan komponen. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses. Yang keempat, persediaan barang yang sudah jadi. Yang kesembilan, penjadwalan. Penjadwalan merupakan pengaturan waktu yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, tenaga kerja, maupun produksi. Terdapat 2 macam tipe, yaitu job shop dan flow shop. Job shop merupakan pengurutan aliran produksi yang tidak beraturan, sedangkan flow shop
merupakan proses penentuan pekerjaan berdasarkan aliran produksi yang sama. Yang ke-10, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan semua aktivitas untuk mempertahankan peralatan sistem dalam kondisi yang layak bekerja atau layak dipakai. Contoh nyata penerapan 10 keputusan strategis manajemen operasional ini yang sudah saya lihat dan sering saya lihat yaitu di Memakan milik tante saya. Penerapan dari keputusan pertama yaitu perencanaan sampai kepada keputusan terakhir yaitu pemeliharaan sangat nampak, dan mulai dari menstok barang, mulai dari pengelolaan barangnya hingga pada pemeliharaan peralatan fasilitas dan berbagai item-item yang ada di rumah makan tersebut. Sekian video mengenai 10 keputusan strategis manajemen operasional. Kiranya video ini dapat menambah wawasan